Kalau kita memperhatikan pohon bambu itu punya sifat yang sangat baik untuk kita perhatikan, karena dia itu di musim kemarau tumbuh, di musim penghujan juga tumbuh. Jadi mau kemarau atau mau hujan, pohon bambu tetap saja numbuh. Belajar dari kearifan yang ditunjukkan oleh pohon bambu, sebaiknya kita jauh lebih hebat ya dari pohon bambu. Harusnya kita tetap saja numbuh di musim penghujan maupun di musim kemarau. Kita tetap saja numbuh dengan orang-orang baik maupun dengan orang-orang yang kurang baik. Kita tetap saja numbuh dengan ada dan tiada. Kita tetap saja numbuh dengan sakit maupun dengan sehat. Kenapa api itu panas? Sesungguhnya bukan sekedar untuk membakar sebetulnya. Karena kita bisa mengatakan api panas itu karena ada air yang dingin. Sebetulnya api itu panas itu hanya pembanding saja, bahwa selain api ada air yang dingin. Mengapa kematian itu harus ada? Supaya kita memiliki pembanding bahwa ternyata kehidupan itu amat berharga. Mengapa sakit itu harus ada? Karena dengan sakit kita juga punya pembanding. Ternyata sehat itu betapa berharganya. Kenapa neraka itu harus ada? Karena ternyata di neraka itu tidak nyaman. Maka lalu ada surga, ya, karena surga itu ternyata nyaman. Jadi sebetulnya kemarahan pun bukan untuk dikembangkan menjadi malapetaka sebetulnya. Itu hanya pembanding saja. Ternyata tidak marah itu enak. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak baik pun memang harus ada sebagai pembanding saja. Ternyata ketika kita berhadapan dengan orang baik, ternyata kita nyaman. Lalu kita pun berupaya untuk menjadi lebih baik. Dalam hidup itu sebetulnya tidak ada hukuman, ya. Jadi kalau kita belajar agama lalu sering mendengar hukuman, dalam hidup itu sebenarnya nggak ada hukuman kalau menurut saya. Karena dalam hidup itu yang ada cuma peringatan untuk membuat kita lebih baik. Jadi semua peringatan itu anggap saja sebagai bel kesadaran untuk membuat kita menjadi sangat lebih sadar. Gitu. Jadi ketika kita baru minum setelah kita haus, berarti kan ada bel kesadaran, ada yang berbunyi dalam diri kita, memperingatkan kepada kita bahwa keadaan darurat di tubuh kita sudah terjadi. Sebentar lagi mungkin dehidrasi, maka lalu bel itu berbunyi. Makanya oleh karena itu ya tidak baik ya kita baru minum setelah kita merasa haus. Berarti sudah ada sel-sel dalam tubuh kita yang sudah rusak. Kan bagusnya ya 2 jam sekali minum saja tanpa harus menunggu haus. Jadi kalau kita itu makan karena perut kita sudah bunyi belnya, berarti sudah ada yang rusak sebetulnya. Sel di dalam tubuh kita sudah ada yang rusak. Begitu ada yang rusak kan belnya berbunyi. Gitu. Harusnya kan tidak usah menunggu ada yang rusak dulu. Ya jamnya makan ya makan saja. Jadi Nabi Muhammad itu visioner ya. Makanlah sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Gitu. Nah biasanya kan kita baru setelah kenyang, nah belnya baru bunyi. Lalu belnya kan timbul, gitu kan, nah, itu baru bunyi. Itu sudah rusak sebetulnya, sudah rusak. Jadi ketika itu sudah teriak, itu artinya sudah ada yang rusak. Nah itulah barangkali ketidaksadaran kita itu sering membiarkan sesuatu rusak dulu baru berbunyi. Ya sama dalam kehidupan seperti itu, kalau sudah parah baru diadakan upaya
perbaikan, kan gitu. Kalau orang yang hati-hati barangkali ya sebelum sakit juga pergi ke tempat, ke laboratorium barangkali untuk periksakan darahnya, kan gitu ya. Nah biasanya kan periksa darah kita setelah rusak ya. Setelah rusak baru periksa darah. Jarang barangkali orang sehat periksa darah ya. Jarang. Biasanya setelah sakit kan baru periksa darah. Jadi nunggu sakit dulu biasanya baru periksa, kan gitu. Itu nunggu bel dulu berbunyi. Sebetulnya saya hanya ingin mengajak untuk bersyukur kepada Allah. Manakala hari ini barangkali kita sudah termasuk orang yang seperti bambu, sudah numbuh di musim kemarau maupun di musim hujan, tetap saja numbuh. Ada orang yang memuji tumbuh, ada orang yang menghina juga tetap tumbuh kebaikannya. Kebaikannya. Itu. Jadi artinya kita sudah tidak bergantung lagi pada situasi di luar diri kita, tetap saja tumbuh. Nah, terhadap sahabat-sahabat, ayahanda, ibunda yang sudah bisa tumbuh di segala situasi, mari kita bersyukur kepada Allah karena ini hadiah yang luar biasa dari Allah, yang barangkali jumlahnya orang yang sudah mencapai tingkat ini juga tidak banyak. Semoga kita termasuk yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah, menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah hadiah dari Allah yang sangat luar biasa. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.